selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget dan khas Indonesia. Gimana ceritanya Hari Raya Idul Fitri, salah satu momen paling penting, bisa punya dua tanggal yang berbeda di tahun yang sama. Ini bukan soal salah hitung loh, tapi soal pertemuan yang menarik antara sains, tradisi, dan cara kita menafsirkan langit. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Lebaran tahun 2026 itu kapan sih? Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya khususnya untuk tahun 2026 ternyata nggak sesederhana itu. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada dua kemungkinan tanggal Lebaran. Di satu sisi, Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Jumat 20 Maret. Di sisi lain, ada prediksi kuat dari BRI dan pemerintah bahwa Lebaran kemungkinan jatuh di hari Sabtu 21 Maret. Situasi kayak gini tuh bukan yang pertama kali terjadi dan selalu jadi obrolan hangat. Terus kok bisa gitu ya? Jawabannya ada pada dua metode penentuan awal bulan baru yang meskipun berbeda, sama-sama diakui dan punya dasar yang kuat dalam tradisi Islam. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya metode hisab atau perhitungan. Metode ini yang jadi pegangan utama Muhammadiyah sepenuhnya mengandalkan kalkulasi astronomi yang presisi. Enaknya apa? Kepastian. Tanggalnya bisa kita ketahui jauh-jauh hari. Pokoknya, selama hitungan matematis bilang posisi bulan sudah di atas cakrawala pas matahari terbenam, ya udah, berarti bulan baru sudah dimulai. Nah, di sisi lain ada metode Ruqyatul Hilal atau pengamatan langsung. Metode ini yang jadi prioritas pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka tetap pakai perhitungan astronomi kok, tapi fungsinya lebih sebagai panduan. Buat tahu harus melihat ke arah mana. Keputusan akhirnya tetap bergantung pada apakah hilal atau bulan sabit baru benar-benar terlihat atau tidak. Jadi, bisa dibilang ibaratnya begini. Satu pihak bilang data dan hitungan sudah membuktikan bulan baru ada di sana. Sementara pihak lain bilang, kami butuh bukti visual, kami harus melihatnya langsung dengan mata kami sendiri. Nah, tapi melihat ini ada aturannya loh, nggak asal lihat ke langit aja, ada kriteria ilmiahnya. Nah, buat yang pakai metode pengamatan langsung ini, ada sebuah standar bersama yang jadi penentu. Standar inilah yang bikin penentuan tanggal di tahun 2026 nanti jadi sangat menegangkan. Standar ini dikenal dengan nama MABIMS. Ini adalah kesepakatan Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Anggap saja ini semacam buku peraturan bersama untuk menentukan kapan sebuah penampakan hilal itu bisa dianggap sah dan valid. Tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Kalau metode wujudul hilal yang dipakai Muhammadiyah, syaratnya sederhana. Bulan ada di atas ufuk lebih dari 0 derajat. Tapi lihat kriteria MABIMS yang dipakai pemerintah. Jauh lebih ketat. Ketinggiannya harus minimal 3 derajat dan jarak sudutnya dari matahari atau elongasi harus minimal 6,4 derajat. Kenapa? Biar cahayanya cukup kuat untuk bisa dilihat mata manusia. Oke, pertanyaan kuncinya sekarang, gimana posisi bulan yang sebenarnya pas maghrib tanggal 19 Maret 2026 nanti? Ini dia yang bikin semuanya jadi seru. Menurut data dari lembaga seperti BMKG dan BRIN, posisi bulan di tanggal itu bakal mepet banget sama syarat MABIMS. Tingginya 3,13 derajat, memang sedikit di atas syarat minimal 3 derajat. Tapi elongasinya 6,1 derajat justru sedikit di bawah syarat minimal 6,4 derajat. Wah, kritis banget posisinya. Oke, kita lihat angkanya lebih dekat ya. Jadi, prediksi ketinggian maksimum bulan di seluruh wilayah Indonesia itu hanya akan mencapai 3,13 derajat di atas cakrawala. Padahal, syarat tinggi minimum menurut MABIMS itu pas di angka 3 derajat. Selisihnya cuma 0,13 derajat. Tipis banget. Ini benar-benar kayak foto finish di garis akhir balapan. Secara teori, mungkin aja ada yang bisa melihatnya di lokasi dengan kondisi atmosfer paling sempurna. Tapi sama sekali nggak ada jaminan. Makanya, kesaksian pengamatan langsung di hari H itu jadi satu-satunya penentu. Kita bicara soal sepersekian derajat yang menentukan hari raya jutaan orang. Oke, setelah semua data astronomi dan prediksi ini terkumpul, gimana keputusan finalnya dibuat? Disinilah peran dari sebuah proses resmi yang kita kenal dengan nama sidang isbat. Dan jangan bayangkan sidang isbat ini rapat kecil-kecilan ya, ini adalah forum besar. Ada Kementerian Agama, para astronom dari BRIN dan BMKG, perwakilan semua ormas Islam besar, termasuk NU dan Muhammadiyah, bahkan ada perwakilan dari Mahkamah Agung, DPR, sampai duta besar negara-negara sahabat. Lengkap banget. Prosesnya sendiri ada 3 tahap.
Pertama, seminar terbuka, di mana para ahli ngejelasin posisi hilal secara ilmiah ke publik. Jadi kita semua bisa tahu. Kedua, barulah masuk ke musyawarah tertutup. Di sini, data hitungan tadi dicocokkan dengan laporan-laporan hasil pengamatan dari lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Menteri Agama akan mengumumkan hasilnya secara resmi ke seluruh negeri lewat konferensi pers. Ujung-ujungnya gimana? Sederhana. Kalau dari semua lokasi pengamatan itu ternyata hilal nggak terlihat, atau kesaksiannya tidak memenuhi kriteria Mabims, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Ini namanya prinsip istiqmal. Kalau ini yang terjadi di 2026, ya berarti Idul Fitri versi pemerintah jatuh pada hari Sabtu. Jadi, kalau kita rangkum, potensi perbedaan tanggal ini muncul dari dua metode yang sama-sama valid. Hisab yang dipakai Muhammadiyah dan ru'yat yang jadi acuan pemerintah. Untuk tahun 2026, posisinya sangat kritis. Di ujung tanduk aturan Mabims, jadi keputusan akhir pemerintah akan sangat bergantung pada hasil pengamatan saat sidang isbat. Ini bukan konflik, tapi sebuah persimpangan yang menarik antara sains, keyakinan, dan tradisi. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah perbedaan semacam ini adalah hal yang wajar dan dihormati di Indonesia. Masyarakat kita sudah terbiasa dan menghargai keberagaman pandangan ini. Ini justru menunjukkan betapa kayanya tradisi keilmuan yang kita miliki. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan. Di zaman serba data presisi seperti sekarang, di mana kita bisa memprediksi gerakan benda langit dengan sangat akurat, apa sebetulnya makna dan peran dari pengamatan langsung oleh mata manusia? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.